Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Daerah seluruh Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan para pimpinan lembaga pemerintah, non-kementerian, para undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang dilimpahkan saat ini, sehingga kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2021. Meskipun dilakukan melalui virtual, namun tidak mengurangi hikmatnya acara ini dan semangat kita untuk memberantas narkotika. Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC telah menetapkan tanggal 26 Juni sebagai Hari Anti Narkoba Internasional. Semua negara anggota PBB termasuk Indonesia ikut memperingatinya. Peringatan HANI sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap korban penyalahgunaan narkotika sekaligus wujud perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di seluruh dunia. Saya mengapresiasi Badan Narkotika Nasional yang secara rutin setiap tahunnya memperingati Hari Anti Narkoba Internasional sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua tentang betapa bahayanya ancaman narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, hingga saat ini seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh besar, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini, yaitu pandemi COVID-19 dan narkotika. Imbasnya melanda semua lini kehidupan manusia, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. UNODC dalam laporan terbarunya yang dirilis tanggal 24 Juni 2021 menyebutkan sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020. Antara tahun 2019 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22%. Sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11% sampai tahun 2030. Hasil survei penyalahgunaan narkoba tahun 2019 oleh BNN bersama LIPI menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,80%, atau sekitar 3.419.188 jiwa, sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba. Permasalahan penanggulangan narkoba yang masih dihadapi Indonesia saat ini antara lain banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut yang berimplikasi meningkatnya kawasan bahaya narkoba di seluruh Indonesia. Peredaran narkoba jenis baru
atau NPS seperti tanaman khat dan tembakau gorila. Narkoba disalahgunakan oleh penduduk usia produktif antara 15 hingga 64 tahun, dan peredaran narkoba sudah merambah hingga ke desa-desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir maupun penyalahguna. Kemudian juga transaksi narkoba bermutasi dari modus operandi tradisional beralih kepada penggunaan teknologi secara daring dalam berbagai bentuk. Selain itu juga dilema penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, di mana pelakunya adalah korban. Banyak penyalahguna yang dipenjarakan, sementara kondisinya memerlukan penanganan fisik dan mental sebagai dampak buruk narkotika. Dan lebih dari 65% kapasitas lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia terisi narapidana kasus narkoba dan pencucian uang hasil kejahatan narkoba. Hadirin yang saya hormati, perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerjasama di tingkat nasional, regional maupun internasional, terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar-menukar informasi, dan operasi bersama. Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri, antara lain sindikat narkoba kawasan segitiga emas dan kawasan bulan sabit emas, diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerjasama dengan sindikat dalam negeri. Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan, baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun tindak pidana pencucian uang atau TPPU, penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku, dan sindikat narkoba juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi. Hadirin yang saya banggakan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN merupakan komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.